silakan Bu. Terima kasih, selamat pagi Om Swastiastu, selamat siang untuk kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih ke Pak Muhammad Batur. Biasanya kita ketemu di event-event iklan ya, karena biasanya kalau saya diminta untuk mencari narasumber oleh beberapa perusahaan BUMN. Kenapa kami menggandeng beberapa perusahaan institusi? Karena ini merupakan amanat dari pemerintah bahwa perguruan tinggi itu nggak boleh berdiri sendiri gitu. Tujuannya adalah agar mereka lebih prepare lagi secara kemampuan, mereka memiliki pemahaman terkait dengan bagaimana benchmark di perusahaan-perusahaan yang memang membidangi masalah itu. Dan saya pribadi cukup beruntung beberapa kali mengisi diklat dengan Pak Baru, ketemu dengan teman-teman di perusahaan yang memang cukup memiliki kredibilitas cukup bagus. Itu juga mengasah keilmuan kita kan ya. Oke Pak Aman Bawu sudah merasakan bagaimana pertanyaan-pertanyaan begitu tajam dari teman-teman di perusahaan itu yang menguji iman kita, kayak begitu ya. Ya, kadang-kadang AC-nya udah dingin tapi kita keluar keringat Pak, benar ya, ya kan? Karena memang agak berbeda rasanya ketika kita harus berdiri sebagai dosen dan berdiri sebagai seorang praktisi, dan kira-kira seperti itu memposisikan diri saat ini. Saya minta kepada Pak Iman untuk menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang ada di sini, Pak. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua bisa mengikuti dengan baik ya kegiatan ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Dr. Rudi. Jadi atas kesempatannya juga bisa berkolaborasi untuk sharing season gitu ya. Saya tidak berani menyebutkan bahwa oh ini saya adalah seorang yang seorang praktisi yang menguasai tidak semuanya. Makanya di slide saya itu muncul kalimat sharing season dulu. Baik Bapak Ibu, saya mengawali Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Bawa. Saya berada di Vista Group ini. Vista Group ini ada beberapa unit divisi, begitu ada banyak senior, ada pergudangan internasional, ada pergudangan domestik juga dari negara-negara lain. Terus ada regulatory manager juga, itu khusus untuk angkutan kargo dan pos ya, bekerjanya di X-ray begitu, untuk X-ray barang begitu. Jadi sebelum masuk ke pesawat macam khusus begitu, baik ada di Thailand, Malaysia sama ke Vietnam begitu. Kita berkumpul sana itu setiap tahun dengan logistik dunia begitu. Kita adalah salah satu member logistik dunia gitu.
Karena yang penting logistik itu adalah dompet jaringan. Artinya bisa akses begitu ya. Artinya kita bisa logistik ini dari COVID kita tidak pernah tutup begitu. Jadi hasil kader juga timnya kita itu kita bisa lewati lah, paling tidak kita overhead kita dalam sebulan bisa terjaga begitu. Sehingga juga tidak ada pemutusan hubungan kerja begitu, karena sektor logistik ini justru pada saat masa COVID saya cerita sedikit, justru 400% itu dikonsumsi oleh domestik. Industri domestik kita dari Bali out ke Jabodetabek ke semua, dari barang dari Jawa masuk ke Bali begitu. Nah itu bisa yang lain masih tiarap, di domestik itu menjadi 400% ada kenaikan. Supportingnya dari JT, supporting dari CNT, termasuk kita. Nah dari sana lah saya berpikir harus kita ini nih, Pak. Saya belum tahu soalnya, semuanya mungkin saya ambilnya dari ibu aja ini. Bu, perkenalkan satu persatu sebelum kita mulai. Saya sudah perkenalkan kepada profil saya, jadi boleh nih profilnya masing-masing gitu ya. Silakan Bu. Nah, saya Ibu Ardani, saya dosen Mas. Saya anak buah dan juga saya adalah komis. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nina Anjani. Saat ini saya sedang menjalankan usaha manajer. Manajernya di sebelah Sunset Road. Kemudian saya juga ada di Tokolita, PT Kualitas. Baik, terima kasih. Nama saya Putri Dani Atari. Saya dari Kianya. Saya bekerja di Bank Perkreditan. Kampus besar Bali. Ada yang tahu di sini? Selamat pagi, nama saya Sanistia. Saat ini saya sedang bekerja di rumah sakit di bagian staf keuangan. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya bisa dipanggil Devani atau Putri. Saya saat ini sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah SMK Pengembangan Tenaga Nusantara, dan sembari saya juga menjalankan bisnis kecil-kecilan saya di bidang food and beverage, dan juga saya juga menolong orang tua di bisnis saya itu villa di Singapura. Baik, ini salam kenal dan tidak dibatasi. Kebetulan kemarin ditugaskan sebagai kepala sekolah di SMK Pengembangan Cakra Nusantara. Tapi per 22 Desember kemarin saya sudah dari tugas baru lagi untuk pindah ke Makassar. Jadi saya sekarang fokus sama pengembangan usaha keluarga baru masih dekor kalau Bapak mau ambil ya. Dan kebetulan juga kita bergerak di bidang wisata experience, wisata wisata dan ekonomi. Dan kira-kira terkenal dari bidang. Ini kan bisa dikolaborasikan dengan logistik katanya ya. Itu Justru dari tadi kan sebenarnya mau pengembangan juga mau istilahnya kalau bisa kerjasama antara sekolah kami untuk kan kita ada program wirausaha-nya, mungkin bisa kolaborasi dengan logistik karena kita punya jurusan manajemen perkantoran. bisa. Ini dulunya wirausaha-nya ada di sini. Baik Pak, perkenalkan nama yang Madi Sul Sengaja. Namun dibilang sengaja ya. Karena kalau sengaja terkenal apa ya, jadi gampang terkenal. Nanti kita belajar banyak dengan Pak yang membaur. Ya kebetulan usaha wirausaha ya, PT Bina Sarana Cipta namanya Pak. Jadi kalau di online namanya bscwoodpacking.com, boleh dicari di Google. Nah, lalu saya juga di sana jadi owner, lalu saya mengelola koperasi Pak, jadi ketua di koperasi. Ya, koperasi Kami Jaya Sejahtera namanya. Ya itu aja perkenalan. Beda jadi kita. Semua izin. Nama saya Boyan Sumatera asli Kedawanan. Basic beda dengan teman-teman semua pembisnis. Kalau saya seniman Pak. Oh, Kita seniman. Masih menggagas sesuatu usaha, ada apa yang harus masih mencari bentuk bersyukur yang sendiri gabung dengan manajemen inovasi dan saya tetap bisa berinovasi. logistik cocoknya kayak. Nah, saya tahu hari ini. Saya bisa baca itu Pak. Yang
memang kerja di kantoran kalau disuruh kerja ya gitu praktisinya gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin saya ini terakhir nih. Ortinya berapa? Semester 1 ya? Dan banyak. Kalau banyak. Oke, nama saya Wayan Suwadianya, asli Karangasem, di Garut Barat. Dan saya kerja di salah satu organisasi corporation dan urus kebersihan Pak. Ya. Nah, nanti kalau memang bikin dulu cleaning service, saya siapa? Ya, itu aja dulu nanti biar bisa diatur lagi. Mahasiswa TNI itu mereka semua. Oh, gitu, Pak. Kita kayak rendah ya. Baik, terima kasih. Jadi perkenalan apa yang sangat baik begitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian setelah sampai di sini mudah-mudahan bisa berkesan dan bisa menerima apa yang akan saya paparkan nanti ya. Karena saya bukan saya adalah seorang praktisi yang memang belum mengenal memang dunianya di akademisi gitu. Jadi saya khusus aja itu khusus A, khusus B. Nah, jadi baik saya minta waktunya. Oke, izin. Jadi ini masih menyangkut masalah profil kampanye kami. Yaitu kami punya visi misi yaitu menjadikan pusat kekembangan kelas dunia. Jadi kami juga menjadi member Negeri Dunia begitu. Jadi setiap tahun kita akan ketemu mungkin kita ketemu di Bangkok, sekali di Malaysia, ketemu di Australia, ketemu di Vietnam gitu. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan logistik ada yang di Bali, kami adalah yang paling konkret. Karena ekosistem sudah kami bangun. Jadi kita akan bermain yang pertama kita di ekspor ada di import. Jadi di ekspor kita tidak hanya bermain di skala average saja, pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri itu menggunakan moda transportasi pesawat udara. Kami dengan member IATA kami bisa melakukan itu dengan chargesnya kilo base begitu. Nah di samping itu kami juga melayani ship rate. Nah kalau ship rate ini dia akan bermainnya ada dua, itu antara full container sama konsul begitu kubiknya. Ship rate itu yang paling banyak digunakan itu adalah kontainer 20 feet sama 40 feet. 40 feet ada dua, standar sama IQ. Kalau 45 feet itu paling jarang sekali yang digunakan karena lebih panjang begitu ya. Pak, order saya blok kayunya 3 kubik ya, dibagi 3 gitu, 1 kubik begitu. Nah, ada yang 1 kubik juga. Nah, jadi di dalam satu kontainer itu dia langsung kontainer katakan dia 40 feet yang isinya rata-rata 60 kubik, itu bisa sampai 10 orang yang bisa memasukkan ke dalam kontainer itu. Nah, itu yang kami sebut dengan konsul. Dan itu tidak mampu dia mengkolaborasikan dengan teman sebelah. Itu juga dongkol di saya dulu. Saya mau menangkap sebetulnya teman-teman di UMKM itu dengan cara seperti itu. Kalau di dunia jasa kan customer satisfaction kan begitu tuh. Kalau ceritanya para ahli bilang itu kan begitu. Gimana Anda bisa menciptakan yang namanya customer satisfaction, kan goalsnya dari sana gitu. Makanya saya dorong mungkin Bapak Ibu yang juga pengusaha di sini. Jadi sekali lagi saya tidak mengajari karena saya adalah praktisi, itulah yang saya dapatkan dari lapangan begitu. Kita pasti yakin kita kuat dari sistem yang tadi saya bilang adalah manajemennya. Kita bisa karena kita sudah berlatih. Ya, boleh kasarnya kita sudah tahu diri nih. Kalau mudah-mudahan kita kecil, waktunya kita juga sangat terbatas, itu kan lebih bagus kita bagi gitu. Dengan catatan customer bisa menjadi bagian dari kita. Jangan sampai customer itu bisa pindah. Ketika customer bisa pindah, waktu sulitnya kita ampun untuk mengembalikan. Itu. Nah, makanya di layanan ini, di services ini, yang paling penting itu seperti itu, jaga customer dengan baik. Ketika sudah lepas, kita akan selalu untuk bisa memberikan untuk meng-catch-nya lagi agar balik ke kita. Itu susahnya minta ampun kalau boleh. Dikarenakan kalau suami istri sudah cerai itu kan susah kayaknya kerujuk gitu kan. Dari bisnis itu bisa seperti itu. Nah itu gambaran umum saya berbicara kepada teman-teman di UMKM. Jadi import itu yang banyak kita datangkan dari Guangzhou, Cina itu adalah
stek dupa dari bambu. Dari situ datangnya. Dari Cina Pak, bukan dari Bali. Kalau dari Bali bambunya udah habis, buat pakai benjol kan nggak bisa aja. Stiknya aja itu. Steknya aja sama bubuknya Pak. Kalau bubuknya itu ambilnya, iya bubuknya itu dia ambilnya dari Vietnam Pak. Dan steknya itu, karena kalau ngambil di Bali, orang bambunya nggak lurus Pak. Ini kalau sana belum lurus kan, perkebunan bambu kan ada tuh. Namanya juga sudah dari bambu kan. Nah, jadi bagus-bagus sekali itu. Empat inputam yang sering digunakan di perdagangan dunia itu adalah mungkin Bapak Ibu sudah pernah namanya inputam gitu ya. Nah, inputam yang paling dipakai di seluruh dunia itu adalah namanya FOB, free on board. Ya. Yang kedua adalah yang namanya adalah CNF, cost and freight. Betul. Yang ketiga adalah CIF, cost insurance freight. Ya. Yang keempat ada namanya X-Walk. Jadi X-Walk ini sudah bicaranya door to door ini kan. Door to door. Ya, X-Walk. Jadi kalau X-Walk ini adalah karakteristiknya Bali di X-Walk. Dia ngambil di tokonya dia akan bertanggung jawab apa namanya, dia tidak akan melakukan kegiatan apa seperti pedagang biasa aja. Nah, jadi kalau Bapak Ibu akan importnya akan selalu dia mengacunya kepada ini. Cost insurance freight. Itu. Dan nomornya itu yang berasal dari perdagangan. Tapi kode-kodenya dari. Ya kode-kode nggak ada tuh. Kalau baju berapa kodenya sana berapa kodenya, dan dia sudah punya tarif. Ada yang 5%, ada yang 2%, Biaya masuknya. ada tarif yang masuknya. Nah, PDRI ajak dalam rangka impor ada 3, yaitu sama PPH impor. Ini PPH 23 kalau salah. Nah, PPN ini akan mengacu kepada 11%. Kalau ini lebih banyak dia ke 2,5% rata-rata. Kalau yang sudah punya izin begitu ya, import license-nya ada, dia akan mengacu kepada 2,5%. Tetapi juga akan dipengaruhi oleh produk. Kalau produknya elektronik ini bisa PPH-nya bisa sampai 10%, 7 sampai 10%. Tapi kalau masih produknya umum begitu, rata-rata dia mengambil di 25%. Ini sudah baku. Ya, ini sudah baku sesuai dengan kalau kita klik di ini adalah INSW. Ya, Indonesia National Single Window. Nah, jadi akan tarif pajak ini kita bisa ambilnya dari sini, dari INSW. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Karena saya lihat ini Pak, ini udah nggak fokus ke materi sebenarnya mereka. Iya sih. Sudah bikin fokus di MOU deal, timbangan gratis. Belum ada. Tadinya kita kesini mau belajar inovasi SCM. Iya. Ternyata ke bisnis keras. Sepertinya cukup serius untuk menjadi kerjasama itu ya. Jadi nanti Mudah-mudahan direpotkan lagi Pak, tapi ini direpotkan dalam aspek positif nih kayaknya. Mudah-mudahan bisa terus jalan dan seperti yang kelihatan semangat Pak Ade Sudik semangat sekali. Iya sudah menanyakan ekspansi. Asal bantu bisnis. Nah, masalah Pak Pandi sempat bilang ke saya, ini saya biar bisa berkualitas juga. Kalau saya punya teman anak didiknya gitu nih, biar harus jadi gitu idealnya gitu, jadi pengusaha, jadi punya duit yang banyak gitu. Itu punya harapan itu saya bilang ini, kalau gitu Pak, boleh ya kita kolaborasi kalau mau ciptakan duit boleh dengan pengusaha yang udah dunia nih, kita bisa kerjasama. Gitu. Karena beliaunya juga berpikir tuh, setelah dia tamat dia akan kemana nih? Makanya saya dorong Pak, kalau mau mahasiswanya Pak, kita dorong ke sini, cuma kita bisa bekerja sama. Oke. Ya, Sukses Pak. Ini ada tadi kira agak kurang elok di giginya. Ini hanya ucapan terima kasih Pak. Untuk semua Pak. Terima kasih. Ambil foto. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bisa berkunjung ke kantor kami. Jadi sangat terima kasih kepada Pak Aldi juga yang sudah menginisiasi ini. Jadi saya juga punya banyak saudara sekarang, banyak teman begitu. Jadi link logistik saya bertambah gitu. Terima kasih ya. Bila kurang mohon maaf. Jadi terima kasih.